Saya teruskan cerita itu. Ketika Rasulullah itu memanggil umatnya tadi untuk masuk telaganya, dan beruntunglah kita yang masuk telaganya Nabi sampai meminum telaganya Nabi SAW. Nabi mendapati malaikat, kenapa itu umatku ya disingkirkan, bahwa dia bukan umatmu. Tahu Pak kenapa sebabnya? Ibu-ibu tahu? Ternyata kata malaikat, iya benar, dia umatmu Rasulullah SAW. Tapi setelah itu dia mengubah-ubah tata cara yang engkau ajarkan. Mereka melakukan sesuatu yang bukan engkau ajarkan. Wahai Nabi, mengubah sunnahmu, mengubah tata cara ibadah yang engkau ajarkan. Ini penting. Makanya Rasulullah kalau ngajari kita sholat yang baik, kalau kita ngajari kita zikir yang baik, Pak. Zikir yang baik itu gimana Ustaz? Ya, ngikuti Rasulullah. Ojo banter-banteran kalau zikir. Saya pernah tahu ada zikir ubat. Astagfirullahaladzim. Yang khusyuk. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufya. Zikir yang baik. Ya kalau banter sedikit enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang baik, yang khusyuk. Gitu. Ojo banter-banter. Sholat juga gitu, ojo banter-banteran. Biasanya sholat tarawih, Pak, Ramadan ya, Pak. Ono sholat tarawih 20 rakaat ming piro yo? 7 menit apa 8 menit? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku apa yo? Sholat apa dolanan? Yang gini-gini ini akan masuk kepada, nggak akan masuk ke telaganya, nggak akan sampai ke telaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya aspek ibadah seperti ini. Nanti semua aspek, Pak, sampai aspek politik, aspek pemerintahan, ojo ganti-ganti sing wis diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin ya dimudahkan urusannya. Kalau sekolah nggak iso bayar sekolah, masyarakatnya dipinterno, dikei beasiswa, digratisno sekolahnya. Ojo tambah dibebani sing abot-abot ngono. Kalau sakit di rumah sakit kesehatan, yuk dibiayai masyarakat. Jenengan kalau pernah ke Saudi, Pak, wis ado-ado Mesir itu juga negara demokrasi sebetulnya itu. Tapi sekolahnya mulai SD sampai jadi doktor, sekolahnya gratis. Itu loh, Pak, kalau pemimpin yang benar, yang menjalankan amanah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sekolahnya digratisno, biaya kesehatan digratisno. Jenengan nanti kalau umroh atau haji sakit, sampai jenengan pulang lagi sakit opo ae di sono, dibiayai ditanggung oleh pemerintah. Gitu harusnya, Pak. Tapi masya Allah.
memulai aktivitas. Dimulai dengan apa? Salat malam. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah engkau minta izin liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, orang-orang yang menjadi istri-istri kalian, walladzina lam yablughul huluma, jadi apa, istri-istri yang milkul yamin, ya, budak-budak, juga walladzina lam yablughul huluma, anak-anak yang belum mencapai baligh, anak-anak masih anak-anak kita yang belum baligh, itu minta izin untuk tidak masuk kamar kita secara privat, secara pribadi. Salah samarot, dalam 3 waktu. Anak-anak kita itu loh Pak, atau orang-orang yang ada di dalam rumah kita tidak boleh masuk ke kamar kita secara pribadi, ya, dalam 3 waktu. Harus minta apa? Izin. Nomor 1 adalah min qabli sholatil fajri, adalah waktu sebelum fajar, sebelum subuh. Loh, kalau begitu maka orang beriman semenjak dulu, gitu. Semenjak paling tidak ayat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ternyata mereka bisa bangun sebelum fajar, sebelum subuh. Dia sendiri sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga misalnya, istri-istrinya juga gitu, budak-budaknya dulu masih ada perbudakan, anak-anaknya gitu, tidak boleh masuk kamar ayahnya, kamar ibunya, harus minta izin dalam 3 waktu itu, min qabli sholatil fajri, sebelum waktu fajar. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirati, waktu zuhur ketika kamu melepas pakaian. Yang kedua waktunya. Yang ketiga, wa mim ba'di sholatil isya. Kenapa Ustaz enggak boleh? Ya karena 3 waktu itu, misalnya tadi fajar itu ada sesuatu yang sifatnya pribadi, mungkin suaminya menginginkan sama istrinya gitu, ayahnya kepingin sama ibunya gitu. Wahina tad'un, waktu zuhur melepas baju. Waktu isya juga begitu, mungkin ada keperluan ayah atau keperluan ibu itu. Nah, yang mau saya sampaikan secara khusus ini adalah min qabli sholatil fajri. Jadi orang beriman itu, kita ini harus berupaya setiap hari jamaah sekalian untuk istiqomah bangun sebelum subuh, bangun sebelum fajar. Untuk apa Ustaz? Ini surat Al-Muzammil. Kalau jenengan apalkan ini Pak sampai nanti ayat 20, jenengan pakai sholat tadi itu, sholat lail itu, sholat tahajud, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Itu terasa lain Pak. Kalau perlu matiin semua lampu, ya, menghadirkan hatinya itu munajat kepada Allah. Karena selama ini mungkin jenengan sholat itu, kadang-kadang ada orang yang sholatnya itu Pak, nggak bisa ngerasain sholatnya ini apa gitu. Kan ada itu orang yang mengatakan, Ustaz, saya ini sholat ini nggak terasa apa-apa Ustaz gitu. Gak kerasa ya apa maksudnya. Mboyong ngelantur nak ndek kalau aku sholat itu. Allahu Akbar. Tapi pikiranku itu nggak tahu kemana gitu. Lisannya ini membaca Fatihah, tapi pikirannya kemana? Lisannya membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad,
pikirannya kemana. Jenengan nate Pak ngerasakan gitu. Nate Pak. Jujur mawon sering Ustaz. Saya ini loh, meskipun sudah gini ini, ya sering juga. Gitu. Sholat itu Pak, tidak ada yang sempurna kecuali sholatnya Rasulullah, sholatnya sahabat. Ada hadis sholat tentang khusyuk itu, ya, bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah itu ada yang nisfahu, ada yang separuhnya, ada yang usyruhu, ada yang sepersepuluhnya, ada yang khumusuhu, seperlimanya, ada yang sudusuhu, ya, sampai yang paling kecil itu berapa di dalam hadis itu. Jadi peringkat mereka yang melakukan sholat, tidak ada orang kita ini beriman ini yang sholatnya itu mulai dari takbiratul ihram lalu sampai salam 100% ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir hatinya ini di dalam sholat, pikiran dan hatinya dijamin tidak ada. Kenapa? Karena hadisnya itu kayak begitu. Lah terus ya apa Ustaz? Loh siapa yang bisa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam apakah sahabat juga bisa? Wallahu alam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan itu, insya Allah seperti itu, bahwa yang bisa mencapai derajat itu hanya Rasul. Orang beriman seperti kita, yaitu tadi 50%, oh sudah hebat. 50%. Allahu Akbar. Ingat Allah. Allahu Akbar itu maknanya apa ya Pak? Allah Maha Besar. Jadi artinya berarti yang selain Allah itu kecil semuanya. Kita ini hadap Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau jenengan angen-angen itu saja, subhanallah. Ya. Doa iftitah ini loh. Jenengan angen-angen itu, subhanallah. Ilang kabeh iku, utang sing akeh ku ilang. Masalah anak, masalah istri, mau diomeli istri hilang. Pegel-pegel capek iso hilang. Apalagi jenengan baca iftitah yang paling sahih dari riwayat iftitah itu diajarin oleh, biasanya sekolah di Muhammadiyah itu diajari iftitah ini. Kalau kita ini anak-anak di NU sekolahnya diajari ini wajhatu atau wajhatu wajhililladzi fataras samawati. Terus iftitahnya mulai cilik sampai gede sampai iku wae diwaca. Bener mboten Pak? Mboten nate iftitah yang lain, padahal ada iftitah yang paling sahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah Imam Bukhari, syarah Imam Bukhari ini menjelaskan hadis ya tentang doa iftitah itu. Yang paling sahih itu ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Kalau doa ini dibaca Pak, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan antaraku wa baina khotoya, dan antara kesalahanku, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Terus kan, masya Allah. Loh itu loh, sholat itu loh, mulai baca iftitah doa kayak luar biasa. Tapi ya Bu ya Bapak ya, pikiran kita iki kalau nggak ada duit, kalau lagi ada masalah, wis pikirannya kok rinding ngono nek pasar, musim pekerjaan nek kantor.
Itu maknanya sholat. Tapi Pak, itu godaan setan Pak. Setelah kita itu tadi ke sana, balik meneh. Astagfirullah. Balik lagi, tapi jangan astagfirullah. Hati-hati. Kalau astagfirullah, waduh, iku iso batal doa. Iku gak melo doa. Dalam hati aja. Ya Allah, maaf, dalam hati. Jangan mulutnya terus astagfirullah gitu ya. Coba kalau begitu. Kalau imamnya enak suaranya, seneng gitu. Tapi kadang-kadang imamnya dengan sholat di tempat yang nggak biasanya, waduh imamnya suaranya cemprang ini, terus bacaannya gak bener iki bacaannya. Kadang-kadang gini gerundel ya tuh, ngono wis suwi pisan gitu. Suwi terus bacaannya lama tapi gak bener. Ada nggak gitu? Saya pernah itu sholat di sebuah tempat juga kayak gitu. Waduh, ini ndak layak ini sebetulnya jadi imam gitu. Kadang-kadang takmir itu kadang memang di Surabaya ini cari imam yang bener itu agak sulit Pak. Ini di perumahan kalau ada anak di sini yang di pondok tahfidz, itu jenengan angkat jadikan dia sebagai seorang imam gitu. Karena nanti variatif bacaannya dan insya Allah dijamin kalau di pondok tahfidz insya Allah dijamin bacaannya bagus, sekalipun kadang-kadang suaranya apa? Kurang bagus. Nanti bisa dilatih masalah suara itu. Gitu Pak. Jadi sholat itu, ini bulan Rajab ya Pak ya. Bulan Rajab itu para ulama itu banyak berpendapat ini ikhtilaf masalah Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian besar ulama itu berpendapat Rasulullah itu di Isra dan Mi'rajkan bulan Rajab. Wallahu alam, ini ikhtilaf ya. Tapi yang penting adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Mi'raj, setelah Isra dan Mi'raj itu mendapatkan perintah apa Pak? Oleh-olehnya itu adalah sholat 5 waktu. Ingat, sholat 5 waktu bukan sholat tok. Kalau sholat itu sudah jelaskan ke jenengan, perintah sholat itu justru pertama kali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu pertama. Ya, wahyu pertama di surat Al-Alaq. Jenengan baca nanti surat Al-Alaq, apalin. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ya. Apa terusnya? Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang melarang-larang? Ini tentang ayat ini kepada Abu Jahal. Menghalang-halangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ara'aital ladzi yanha, apa terusnya? Abdan idza shalla, seorang hamba saat dia melakukan sholat. Siapa hamba yang dimaksud ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah sholat di waktu datangnya wahyu yang pertama surat Al-Alaq. Bukti lainnya adalah kalla la tuti'hu, ayat yang terakhir, ayat 19 dari surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Ini kan jenengan sahabat itu. Kalla la tuti'hu, jangan kamu taati orang kafir itu. Abu Jahal itu. Wasjud, kamu sujudlah kepada Allah. Waqtarib, dan kamu mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud itu berarti Rasulullah diperintah untuk sholat, sujud, ya kan? Nah ini perintah sholat kepada Rasulullah SAW datang pertama kali di surat Al-Alaq, lalu surat-surat berikutnya surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kamu berdirilah, bangkitlah
di sholat waktu di malam hari, kum al-lail, kumil lail illa qalila, di sepertiga, nisfahu atau setengah, di setengah malam, pertengahan malam, awingkus alaihi, auzid alaihi, 2/3 malam. Ya, buktinya lagi, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, juga begitu Pak. Wahai yang berselimut, kum, engkau bangunlah untuk sholat, fa'andir, kum fa'andir, dan kamu berikan peringatan kepada orang-orang kafir itu. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu engkau bertakbirlah, sholat itu. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Nah, jadi saya ngajak jenengan, sudah jangan jenengan merasa, Ustadz saya ini sudah sepuh, Ustadz sulit ngapalin. Hari ini pagi sudah hafal, tapi opo tadi kalau malam saya lupa lagi. Itu mujahadah yang paling hebat itu Pak, adalah mujahadah untuk ngapalin Quran bagi jenengan yang sudah sepuh ini. Gitu Pak. Kalau anak-anak kita insya Allah bertahannya itu apa? Cukup kuat, karena memang kalau anak-anak itu belajar di waktu kecil itu loh, kalau orang-orang guru-guru kita ngajarin, belajar di waktu kecil itu seperti melukis di atas batu. Kita yang sudah sepuh 40-50 belajar di waktu tua, menghafal di waktu tua, itu seperti melukis di atas air. Ibu-ibu, napa jenengan tuh saya saged ngapalaken Ibu? Masih bisa Ibu ya? Bisa, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi dulu saya waktu kecil, kalau belum bisa baca, ibu-ibu ada yang belum bisa baca, segera minta diajari membaca. Kalau perlu itu setiap bulan mungkin di sini diadakan, atau setiap minggu diadakan tahsin. Ya. Ada guru Quran di sini, ada deh di sini. Sudah ada. Nah, sudah jalan bagus. Siapa Ustaznya? Nah itu, begitu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu ikuti. Ini untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak? Dua-duanya, bagus. Meskipun kita sudah sepuh Pak, jangan malu. Ustadz saya malu, jangan. Keliru. Gitu. Ini melatih lisan kita ini Pak, terutama Al-Fatihah, terutama tahiyat. Itu harus benar Pak. Jenengan baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Harus bisa sampai ha. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Membacakan huruf ain sama a hamzah itu harus bisa. Ainnya keluar lebih dalam. Dilatih itu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu, ya-nya harus tasdid, jangan iyyaka, jangan iyyaka na'budu, keliru. Kalau iyyaka itu kepada sinar matahari, gitu. Kalau iyyaka kepada Allah, kepadamu ya Allah. Na'budu, aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, gitu Pak. Ihdinas siratal mustaqim, melantik antara huruf sin sama huruf shad, itu dilatih Pak. Itu kalau jenengan merasa apa itu Pak? Merasa malu karena sudah sepuh, yo gak belajar. Tapi dihilangkan rasa malu itu, dihilangkan, insya Allah bisa
lebih baik. Siratal ladzi tok dengan tak gitu. Sama-sama keluar dari ujung lidah, Pak. Satunya tipis menggunakan tak, satunya menggunakan tok tebal, agak tebal. Siratal ladzina an'amta, satunya hamzah, satunya ain, ghairil maghdubi. Loh, maghdubi menggunakan dot itu jangan belajar. Walau dhalin gitu ya, Pak ya. Nah, insya Allah kalau jenengan punya perhatian ini setiap hari, ya, meskipun memang effortnya, mujahadahnya itu Masya Allah, Pak. Saya ini sudah ngalami. Surat Al-Muzammil ini saya apalin tidak tahu berapa tahun yang lalu. Ini kalau nggak di murojaah, Pak, lali-lali. Karena akeh, wasbir itu akeh. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Ini surat Al-Muzammil. Kita sampai di sini tadi. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Yang terakhir kita membahas ayat ini. Allah itu adalah Tuhan Rabbul masyriq timur, wa Rabbul maghrib dan Tuhan barat. Arah timur dan arah barat. Timur itu sana, barat itu sana. Ini termasuk salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum pengetahuan ini berkembang sangat hebat, Pak, orang memahami bumi ini datar. Laras mboten, Pak? Bumi ini datar. Tapi katanya, setelah ilmuwan itu mengembangkan ilmu sampai bisa naik ke angkasa, lalu bisa memotret bumi, dan kemudian menghitung dengan sebuah hitungan ilmiah saintifik, dengan kajian ilmiah, mereka menemukan dan mereka berpendapat bahwa bumi ini adalah bulat. Menurut Al-Quran gimana, Ustaz? Al-Quran memang tidak bercerita bagaimana bentuk bumi, nggak cerita. Sudah, manusia bisa mengkaji, silakan, ya. Tapi Al-Quran memberikan isyarat bahwa yukawwirul laila wan nahar. Allah itu memutar, ya, memutar antara waktu siang, waktu malam dan waktu siang. Kalau kita itu melihat bulan, maka semua orang di dunia ini akan berpendapat, oh iya, bulan itu bulat. Ya, melihat matahari, semua orang di dunia akan memandang bahwa matahari adalah bulat. Al-Quran bercerita, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, kullun fi falaki yasbahun. Ya, setiap benda-benda langit tadi, yaitu ada bintang, ada bulan, kemudian ada matahari dan seterusnya. Kullun fi falaki yasbahun. Mereka itu berputar di dalam orbitnya masing-masing. Maka semua orang akan berpendapat sejak zaman dulu, sejak zaman kuno, bahwa benda-benda langit itu adalah bentuknya apa? Bulat. Persoalannya gimana bentuknya bumi, Ustaz? Ini sing ikhtilafnya ini luar biasa. Ulama Islam sendiri di kitab-kitabnya itu ada yang mengatakan datar, ya, ada yang mengatakan bulat semenjak dulu, Pak. Nah, maka kalau perbedaan seperti ini, wis wallahu a'lam. Tapi pada ulama seperti Ibnu Taimiyah, lalu ulama-ulama zaman modern kayak misalnya ulama Saudi, ada Syekh Ibnu Utsaimin, ada siapa lagi itu,
Beliau itu berpendapat dari kajian Al-Quran menetapkan bahwa bumi ini adalah bulat menurut ilmuwan barat, dan memang yang terkuat bumi ini adalah bulat. Tentang menjelaskan pergantian siang dan malam, yukawwirul laila 'alan nahar, bumi ini berputar pada porosnya, wallahu a'lam ya. Ketika bumi ini menghadap matahari, maka separuh bagian bumi yang menghadap matahari itu mengalami apa? Siang. Berputar lagi ya. Nah, separuh yang menghadap matahari itu siang, yang di belakangnya adalah malam. Nah, seperti itu berputar terus. Allah itu menjelaskan perputaran bumi. Lalu yang berputar maka itu adalah bulat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita tidak tahu kalau kita ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di surga, kita tanya, karena Rasulullah sudah pernah naik ke langit. Manusia hari ini, Pak, tidak ada yang belum bisa naik ke langit, ke atas. Ilmuwan NASA yang dikirim oleh astronot yang dikirim ke keluar angkasa itu, ya, itu wallahu alam, mereka memotret bentuk bumi, dan itu yang hari ini dipelajari di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, tentang menjelaskan permukaan bumi, menjelaskan semua hal yang terkaitan dengan astronomi dan seterusnya. Jadi Al-Quran hanya memberikan isyarat, tapi memang yang terkuat dan yang menurut ilmu sains, bumi ini adalah apa? Bulat. Oke, ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Kita sudah menjelaskan ini. Terus wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaron jamila. Muhammad, bersabarlah terhadap semua apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu. Terus wahjurhum hajaron jamila, kamu tinggalkan mereka dengan baik. Perintah berhijrah itu juga turun pertama kali masih ketika wahyu awal-awal turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni isyarat bahwa Nabi pada saatnya akan meninggalkan kota Makkah menuju mana, Pak? Ibu? Menuju Madinah. Wahjurhum, kamu tinggalkan orang-orang kafir Quraisy di Makkah itu. Hajron jamila, yakni Rasulullah tidak boleh berserikat atau bersekutu dengan kekafiran mereka. Tidak boleh. Garis antara Islam dengan kafir itu sudah jelas. Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat komunitas sendiri. Kalau bahasa kita sekarang, Rasulullah disuruh untuk membuat partai sendiri, gitu, Pak. Apa namanya partainya? Hizbullah atau Hizbur Rasul. Partainya Rasul atau partainya Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Mujadilah nanti kita akan sampai. Partai menurut Quran itu hanya dua, Pak. Satu namanya Hizbullah, dua namanya Hizbus Syaiton. Itu surat Al-Mujadilah di akhir. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Itu di akhir ayat. Yang sebelumnya Hizbus Syaiton adalah partainya setan. Kan mereka yakni yang tidak ikut Allah, yang tidak tunduk kepada Allah, tidak mau nurut Allah dan Rasulnya, itu menurut Quran Hizbus Syaiton. Gitu, Pak. Nah, ya, kita fokus ke surat Al-Muzammil supaya tidak lari kemana-mana. Jadi Rasulullah disuruh bersabar, Pak. Nah, perintah bersabar kepada Rasulullah itu juga berlaku kepada kita sampai akhir zaman.
kita yang mengikuti Rasulullah ini juga harus bersabar, Pak. Sabar itu ada 3, Pak. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. 1, sabar tidak maksiat kepada Allah. 2, satunya sabar apa, Pak? Sabar atas ujian apa saja datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang pertama, sabar taat, insya Allah gampang atau sulit, Pak? Insya Allah lebih gampang. Sabar sholat Isya ini udan. Saya ini kalau nggak sabar, Pak, udan. Tadi pagi saya ngisi di sebuah hotel, kayak orasi gitu, kayak memang nggak lama sih waktunya ya, tapi juga waktu berangkat juga agak hujan gitu, pulang kehujanan lagi. Ya, ini kalau saya nggak sabar tadi mau berangkat, waduh udan meneh. Ini saya kalau nggak sabar, wis gak usah teko ngaji. Itu. Jenengan juga begitu. Tadi ibu-ibu juga, waduh, gerimis udan, sholat Isya udan. Kalau nggak sabar ini, kalau hatinya ini, imannya ini, ketetapan hati, ketetapan imannya ini tidak kuat, Pak. Berat, Pak, sholat Isya itu. Apalagi ada sifat munafik, malas. Gitu. Apalagi sholat apa, Pak? Subuh nanti, udan, malamnya ketemu istri lama, soalnya nggak ketemu istri meneh, junub, udan terus. Ya apa, Pak? Waduh, abot iku tangi, waduh mikir. Ini kalau ketetapan hatinya ini tidak kuat, sulit. Apalagi bangun 3:30, sudah alarmnya istiqomah 3:30. Teo, tangi. Waduh, junub aku rek kudu. Isek ngantuk iki. Alarme diwatini dilungkas. Ngomongin ngono, Pak, dilungkas. Krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilungkas meneh iku imame rada suwi iku. Ngenteni apa, Pak? Koman. Ya wis kasih itu. Gitu loh, Pak. Ini ujian namanya sabar menjalani perintah Allah. Sabar atas tidak maksiat kepada Allah itu juga gitu, Pak, berat. Dengan kehidupan suami istri, nanti ibu-ibu dengan suami kadang-kadang juga sabar, Ibu, ya. Kalau suaminya lagi ngomel-ngomel, jenengan sabar, dengerin aja lagi ngomel-ngomel gitu. Sabar yang ibu ya, ngomel-ngomel. Ojo jenengan malah tambah ngomel, wah, ngomel pisan, waduh. Suaminya ngomel, istrinya ngomel, wah perang. Sebaliknya juga gitu. Waktu nanti rumah ibunya agak gak enak gitu, suaminya sabar gitu. Ini kehidupan rumah tangga itu seninya itu gitu loh, Pak. Wis mesti, wis opo ae mesti. Saya sering sama istri juga gitu. Tapi akhirnya engkau balik meneh itu indah. Minta maaf ya Dek, tadi saya begini begitu. Itu indahnya. Rasulullah saja itu loh begitu. Ya. Dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta setelah Khadijah itu. Pernah Rasulullah diuji oleh Allah dari sebuah peperangan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau tuh siapa ini? Aisyah radhiyallahu anha. Itu ketika pulang ke Madinah itu naik untanya Sofwan, sahabat yang ditugasi Nabi untuk inspeksi pasukan yang terakhir. Ketika mendapati
beliau ini Aisyah, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengenali Aisyah itu waktu itu belum perintah surat Al-Ahzab atau surat An-Nur, surat Al-Ahzab untuk menutup wajahnya itu belum turun. Sehingga Sofwan ini mengenali beliau itu istri Nabi, yakni Aisyah. Aisyah waktu itu ketinggalan pasukan karena ada sesuatu yang hilang. Dalam riwayat ada yang mengatakan ada sesuatu yang hilang, kemudian beliau mencari sesuatu tadi itu, sampai ketinggalan pasukan, sampai tertidur. Ya. Nah, lewatlah Sofwan, sahabat Nabi yang mulia ini, karena mendapati kok ada wanita, ternyata adalah istri Nabi, maka beliau mempersilahkan untuk naik ontanya. Dalam riwayat yang sahih tidak terjadi satupun pembicaraan mulai Sofwan mempersilahkan beliau naik itu sampai ke kota Madinah, tidak terjadi pembicaraan. Tapi namanya orang munafik, ceritanya heboh. Ini namanya hadisul ifki, diceritakan Allah di surat An-Nur itu. Nanti suatu saat kita sampai di kisah itu. Hadisul ifki. Apa kisahnya? Kisahnya adalah Sofwan atau istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ini berselingkuh dengan sahabatnya, yakni sahabat Nabi Sofwan itu. Itu kisah yang beredar di antara wanita-wanita di Madinah, di antara sahabat-sahabat laki-laki juga yang di Madinah. Lalu ini digosipkan. Subhanallah. Aisyah setelah datang di Madinah itu sakit, Pak. Sakit. Beliau tidak mendengar sama sekali gosip itu. Hadis di riwayatnya Imam Bukhari. Rasulullah mendengar. Ketika Rasulullah mendengar itu, lalu datang kepada Aisyah itu, Pak. Biasanya Aisyah itu cerita kalau Rasulullah sampai beliau datang ke kamarnya beliau, karena kamar beliau itu dekat sekali dengan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan ke Madinah itu ada kamar istri-istri Nabi, itu sudah berdekatan semua. Itu diceritakan wajahnya Nabi bergembira, wajahnya Nabi dengan senang, menyapa dengan panggilan siapa, Pak? Ya Humairo gitu, wahai wajah yang kemerahan gitu. Tapi sejak saat itu Nabi ada yang berubah. Nabi ada yang berubah. Aisyah tahu enggak apa masalahnya, Pak? Tidak tahu. Aisyah tidak tahu apa masalahnya. Tapi Rasul mendengar gosip dari sahabat-sahabatnya itu. Subhanallah, itu sampai diceritakan di dalam Al-Quran kisah gini. Loh itu loh, Pak, kisah di dalam keluarga Nabi SAW. Kalau kita, Pak, insya Allah nggak sampai begitu. Ya. Rasulullah yang hebatnya luar biasa begitu, pernah diuji ujian keluarga beliau sampai itu kira-kira berjalan sebulan gitu, Pak, sampai ada wahyu Al-Quran ini menceritakan bebasnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa apa yang diceritakan itu adalah dusta semua, ya, bahwa Aisyah itu tidak melakukan apa-apa, bahwa Sofwan juga tidak melakukan apa-apa, bahwa itu hanyalah gosipnya orang-orang munafik yang berusaha untuk mengeruhkan suasana keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tadi membahas tentang kita bersabar, perintah bersabar, tidak maksiat kepada Allah. Suami sama istri itu seringkali kadang-kadang cekcok gitu, Pak.
maka salah satunya harus bersabar. Ya, suaminya bersabar, istrinya juga bersabar. Kadang-kadang kalau adu mulut gitu ya sudah gitu. Tapi ojo keterusan ya. Malamnya minta maaf lah kumpul lagi gitu. Indahnya kehidupan rumah tangga itu. Terus yang terakhir ketiga itu bersabar dalam apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita ini Pak, setiap kita ini diuji. Enggak ada di antara kita ini yang enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar ya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Biarkan wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya itu, ulin na'mati, mereka yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah, wa mahilhum qalila, berikan waktu tempo yang sebentar. Orang kafir itu mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Islam, kepada Rasulullah itu, mereka ini diberi ketangguhan oleh Allah itu hanya sebentar Pak. Berapa sih lama waktu kita hidup ini? Kenapa tidak belajar yang benar agama itu saja nih sing disi. Kita kalau ngaji begini Pak, alhamdulillah kita ini mendapati Islam Pak, tanpa usaha yang ekstra. Karena ayah ibu kita alhamdulillah muslim, kemudian lingkungan kita muslim, kita ada di lingkungan, ini kenikmatan yang luar biasa. Tinggal kemudian kita ini belajar untuk memantapkan diri bahwa ini adalah benar pilihan yang terbaik dan pilihan yang benar. Kita merasa kasihan, ada mungkin saudara kita, mungkin ada family kita yang berada pada pilihan yang salah. Itu ketinggalan kereta. Ada artis-artis yang dulunya muslim, lalu sekarang pindah ke agama lain. Ketinggalan kereta. Yahudi dulu zamannya Nabi Musa. Lalu Kristiani, apa saja itu Kristiani, ada yang Katolik, ada apa. Ini sudah ketinggalan kereta, Pak. Gitu. Ibaratnya kereta itu ada kereta terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke gerbong keretanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapau terus kok menuju gerbong keretanya Nabiullah Isa alaihi salam. Padahal Nabiullah Isa itu juga adalah muslim. Keliru besar kalau mereka mengatakan bahwa Yahudi itu Musa itu adalah Yahudi, Isa itu adalah Kristen. Keliru besar Pak. Gitu. Al-Quran justru datang untuk merevisi bahwa Nabiullah Isa alaihi salam itu adalah muslim. Nanti di akhir zaman beliau akan turun. Itu salah satu misinya. Mereka orang-orang Kristen itu akan terbelalak. Ternyata Rasulullah Isa alaihi salam itu adalah kemudian mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Pak. Ya, jadi bersabar sebentar. Wadharni wal mukadzibin. Inna ladaina ankalan wa jahima. Aku di sisiku kata Allah itu ada belenggu-belenggu dan ada neraka yang sangat panas, neraka jahim namanya. Wa ta'aman dha ghussati wa adzaban alima, yang makanan penduduk neraka itu adalah dha ghussatin, bisa menyumbat kerongkongan, wa adzaban alima, dan azab yang sangat pedih. Quran itu Pak, polanya setelah mengimani Allah, mengimani Rasul yang membawa Al-Quran ini, dan mengimani Al-Quran itu sendiri yang dibawa oleh Rasul, wahyu itu,
polanya selalu adalah mengimani hari setelah kematian, yakni yaumul akhir. Polanya seperti itu, Pak. Jangan perhatikan semua Quran itu polanya begitu. Alif Lam Mim. Jangan begitu. Al-Fatihah saja. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim, memuji Allah. Maliki yaumiddin. Perhatian polanya. Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Betul enggak? Dan kepada akhirat mereka meyakini. Itu polanya Quran, Pak. Surat Al-Muzammil setelah cerita bagaimana sholat, terus innaladaina angkala wa jahima. Ini mengimani hari akhir. Nanti ada azab Allah yang sangat luar biasa. Inna dana angkala wa jahima, belenggu-belenggu, dan ada neraka jahim. Wa ta'aman dha ghussatin adzab. Yang makanannya itu makanan yang tidak sampai masuk ke perut, ini menyumbat di kerongkongan. Apa namanya makanan penduduk neraka di surat Al-Waqi'ah? Ada yang tahu, ibu-ibu? Surat Al-Waqi'ah. Thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Surat Al-Waqi'ah itu, idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafiyah idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassam fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan tsalat. Kamu itu dibagi menjadi 3 kelompok nanti. Surat Al-Waqi'ah itu berkisah tentang hari akhirat, hari kiamat. Kita akan dibagi menjadi 3. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'ama was-sabiquna as-sabiqun. Nanti dijelaskan siapa ashabul maimana, ashabul masy'amah, dan siapa as-sabiquna as-sabiqun. Itu wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talkhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Banyak yang sudah hafal ya, luar biasa. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, mereka yang mendapati amalnya dengan tangan kiri. Fi samumi wa hamim, ya, samum itu ada di neraka yang sudah ditutup, hawanya udah tidak terbayangkan bagaimana panasnya. Samum, sumuknya luar biasa. Hamim ini minumannya air yang mendidih. Fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wala karim, enggak ada la bardi wa innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal khinthil azim, karena selama kehidupan dunia ini mereka melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsuna wa aba'una al-awwalun thumma innakum ayyuhadh-dhallun. Lalu kalian yang ayyuhadh-dhallunal mukadzibun, kamu yang tersesat dan kamu yang mendustakan hari akhir itu. Apa? La'akiluna min syajarim min zakkum, kamu makananmu adalah pohon zakum. Ini zakum. Di dalam Quran yang ini wa ta'aman dha ghussatin. Ta'aman dha ghussat ini min syajarim min zakkum tadi. Wes Pak, pokoknya gono enak Pak penduduk neraka itu. Makanannya, minumannya wasukuma anhamimam faqatta'a am'a'ahum, surat Muhammad. Makanannya, minumannya itu yang satunya ada hamim, itu adalah air yang mendidih yang sangat panas, hamim. Tapi di dalam surat Ibrahim ada juga
wasuku mimma insodid, ada juga minuman dari nanah, dari darah. Yatajarra'uhu, mereka teguk-teguk. Kalau kita minum diteguk-teguk, iki minum diteguk enak, diteguk-teguk ya. Ini surat Ibrahim diceritakan oleh Allah itu. Penduduk neraka minum kayak begitu, yatajarra'uhu. Terus wala yakadu yusihuhu, hampir-hampir dia tidak bisa menelan. Ya apa nelan wong darah nanah. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin, kematian akan menemui mereka dari segala penjuru. Ya. Wa ma huwa bimayyit, dia enggak bisa mati. La yamutu fiha wala Yahya di surat apa itu? Sabbihisma rabbikal a'la. Apa surat Al-Ghasyiyah itu? La yamutu fiha wala, enggak bisa mati, enggak bisa hidup. Di antara mati dan hidup ya opo? Gitu. Mengerikan. Ini wahyu awal-awal turun bercerita tentang kehidupan akhirat yang mengerikan gitu. Tapi saiki, Pak, orang modern hari ini cerita ngene iki nggak ada yang takut, Pak. Malah guyu-guyu ini ceritanya. Nggak ada yang bisa nangis. Makanya jenengan ngapalin ini maksudnya itu, Pak. Nanti sholat malam itu sambil direnungin, ya Allah, aku dosaku koyo ngene iki, aku apa ya iso mlebu swarga. Pasti bisa, Pak. Orang beriman kita ini pasti masuk surga, cuman karena kita ini ya ada dosa, yo itu konsekuensinya nanti dosa kita mampir neraka dulu. Pasti, Pak, mampir neraka dulu. Loh, pasti Ustaz, pasti. Kecuali as-sabiqunas sabiqun. Gitu. Mereka yang tidak ada dosa yang sudah diampuni oleh Allah langsung di surga. Pak, ini menarik, Pak. Kita ini sedang membicarakan sesuatu yang menarik. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Pada saat bumi berguncang. Kapan ya kejadiannya? Kelak hari kiamat. Wal jibal, begitu juga gunung berguncang. Bumi berguncang. Ya apa kondisi nih wong, apa iku jenenge gempa bumi sing sithik skala Richter ming 6,7, mungkin sampai paling besar mungkin kemarin di Jogja sampai 8. Wis ndak karu-karuan, Pak. Ya apa iki berguncang dengan dahsyat. Ya. Surat sing paling apal apa jenengan, Pak? Az-Zalzalah. Ya apa bu bunyinya Az-Zalzalah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Sampai di situ menggambarkan keguncangan bumi. Idza zulzilatil ardu zilzala. Kalau bumi diguncang dengan guncang-guncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha, apa yang dikandung oleh bumi itu keluar semua. Gunung iku, Pak, wingi gunung ndi, Pak? Semeru ya? Semeru. Iku koyok ngono ae, masyaallah. Gunung Krakatau yang di Selat Sunda itu di dalam laut keluar erupsi kayak begitu, kelut kayak begitu, masya Allah. Ya. Orang itu melihat itu, masya Allah, gitu. Hatinya itu. Ini hari kiamat, Pak. Aduh, terus mengerikan. Al-Hajj, surat Al-Hajj.
Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Keguncangan di hari akhir itu sesuatu yang dahsyat luar biasa. Yauma tarawunaha, saat kalian melihat itu, tadhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Ini ibu-ibu ini bisa merasakan ayat ini. Pada hari itu seorang ibu lupa dengan bayi yang dia susui. Jenengan tanya ibu, nggak ada ibu itu punya bayi terus sampai lali nggak menyusui, nggak ada. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, wanita yang mengandung pada saat itu gugur semua kandungannya. Wa taron nasa sukaro, manusia pada waktu itu mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka itu tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, azabnya Allah itu yang sangat dahsyat. Al-qari'ah, nggih Pak? Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthuts. Manusia pada saat itu seperti anai-anai laron sing berterbangan yang dihembuskan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung seperti apa Pak? Kapas manfus, kal ihnil manfus, yang dihempaskan. Ya Allah. Cuman berita gembiranya, orang-orang yang menangi zaman akhir kayak begini ini, insya Allah tidak seperti kita Pak. Karena zaman akhir itu orang-orang sudah nggak ada yang ingat Allah. Nggak ada orang beriman di zaman akhir itu Pak. Salah satu tanda dari akhir zaman itu, Allah mengutus angin. Yang angin ini, wallahu alam, angin sepoi-sepoi, angin yang dingin. Dia dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dihempaskan, yang mendapatkan angin itu semuanya apa? Meninggal dunia. Jadi orang-orang yang menangis zaman akhir hari kiamat yang diceritakan oleh Al-Quran ini, diantaranya di surat Al-Muzammil, ya sudah adalah orang-orang kafir. Jadi kalau begitu hari akhirat, hari kiamat masih lama ya Ustaz. Wallahu a'lam. Iya, kalau dilihat dari kondisi zaman hari ini, selama masih ada orang yang sholat, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ngaji Quran yang seperti ini, insya Allah ya belum terjadi kiamat. Karena kiamat nanti akan terjadi ketika di bumi ini semuanya sudah tidak lagi ada orang beriman, tinggal orang-orang kafir. Dajjal yang pengikutnya itu orang-orang Dajjal, ya apa? Di akhir zaman nanti akan muncul, itu diikuti oleh orang-orang kafir. Sekarang belum keluar Pak. Ya, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban maila. Nanti kita akhiri di 10, nanti setelah itu tanya jawab. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kita Pak. Jangan jenengan mengira kita ini umatnya Rasulullah, ya. Rasulullah tidak tahu kita Pak. Kita itu makanya bersolawat kepada beliau. Ada hadis sahih bahwa di bumi ini ada malaikatnya Allah yang khusus. Inna fil ardi
apa di dalam hadis itu? Sayyahun, malaikat yang berkeliling. Yang mereka, malaikat ini khusus menyampaikan sholawat umat Rasulullah ini kepada beliau. Saya misalnya menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini doa sholawat yang terlengkap dan yang terbaik di luar sholat. Kalau sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa kita tambahi apa? Sayyidina. Itu yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doa yang sholawat terbaik ini, Pak. Jenengan yang terpendek Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa terpendek. Malam Jumat diperbanyak doa sholawat. Itu sholawat kita diantarkan oleh malaikat khusus kepada Rasulullah. Rasulullah yang sekarang terbaring di Raudhah di Masjid Nabawi, mendapatkan informasi atau mendapatkan apa ini namanya istilahnya, kiriman Al-Fatihah dari kita disampaikan oleh malaikat. Misalnya di sini di kampung ini, kampung apa tadi? Kampung ini apa namanya, Pak? Kampung apa, Pak? Bumi Wonorejo. Namanya Ustadz Amilur Rahman, namanya Pak Rahman. Rasulullah, engkau mendapatkan sholawat salam dari salah satu umatmu, namanya Ar-Rahman, Amilur Rahman gitu. Dari jenengan, dari Pak Dhofir. Ini kita umat Rasulullah nanti akan dikenali dari sholawat ini. Dari sholat kita, dari wudhu kita. Makanya nanti ada Yaumul Mahsyar, ketika kita bangkit dari kubur kita masing-masing, lalu ada haudh, ada telaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dari kita akan dipanggil. Loh Ustadz, gimana Rasulullah mengenali kita? Kita wudhu bersinar wajah kita, wudhu bersinar tangan kita, kaki kita, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Loh ini gak dongeng loh, Pak. Ini saya nyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada umat yang ketika dipanggil oleh Nabi, oleh malaikat kemudian disingkirkan. Masya Allah, Pak. Ini pentingnya ngikuti Rasulullah, Pak. Semua aspek, Pak. Saya teruskan cerita itu. Ketika Rasulullah itu memanggil umatnya tadi untuk masuk telaganya, dan beruntunglah kita yang masuk telaganya Nabi sampai meminum telaganya Nabi SAW. Nabi mendapati malaikat, kenapa itu umatku ya disingkirkan, bahwa dia bukan umatmu. Tahu Pak kenapa sebabnya? Ibu-ibu tahu? Ternyata kata malaikat, iya benar, dia umatmu Rasulullah SAW. Tapi setelah itu dia mengubah-ubah tata cara yang engkau ajarkan.
Mereka melakukan sesuatu yang bukan engkau ajarkan. Wahai Nabi, mengubah sunnahmu, mengubah tata cara ibadah yang engkau ajarkan. Ini penting. Makanya Rasulullah kalau ngajari kita sholat yang baik, kalau kita ngajari kita zikir yang baik, Pak. Zikir yang baik itu gimana, Ustaz? Ya, ngikuti Rasulullah. Ojo banter-banteran kalau zikir. Saya pernah tahu ada zikir buat astagfirullahaladzim. Yang khusyuk. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufya. Zikir yang baik. Ya kalau banter sedikit enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang baik, yang khusyuk. Gitu. Ojo banter-banter. Sholat juga gitu, ojo banter-banteran. Biasanya sholat tarawih, Pak, Ramadan ya, Pak. Ono sholat tarawih 20 rakaat ming piro yo? 7 menit apa 8 menit? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku apa iku? Salat apa dolanan? Yang gini-gini ini akan masuk kepada, nggak akan masuk ke telaganya, nggak akan sampai ke telaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya aspek ibadah seperti ini. Nanti semua aspek, Pak, sampai aspek politik, aspek pemerintahan, ojo ganti-ganti sing wis diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin ya dimudahkan urusannya. Kalau sekolah nggak iso bayar sekolah, masyarakatnya dipinterno, dikei beasiswa, digratisno sekolahnya. Ojo tambah dibebani sing abot-abot ngono. Kalau sakit di rumah sakit kesehatan, yuk dibiayai masyarakat. Jenengan kalau pernah ke Saudi, Pak, wis ado-ado Mesir Mesir itu juga negara demokrasi sebetulnya. Tapi sekolahnya mulai SD sampai jadi doktor, sekolahnya gratis. Itu loh, Pak, kalau pemimpin yang benar, yang menjalankan amanah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sekolahnya digratisno, biaya kesehatan digratisno. Jenengan nanti kalau umroh atau haji sakit, sampai jenengan pulang lagi sakit opo ae di sono, dibiayai ditanggung oleh pemerintah. Gitu harusnya, Pak. Tapi masya Allah, Pak, di sini, Pak, sembuh repot, Pak, berat. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Ini sampai sedikit lagi. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian itu bisa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, jika kalian itu mengkufuri satu hari, yakni hari kiamat. Hari kiamat itu yaj'alul wildana shiba. Saking dahsyatnya hari kiamat itu, Pak, itu anak-anak kecil itu sampai kemudian bisa beruban. Kalau tadi yang saya ceritakan di surat Al-Hajj, wanita-wanita mengandung sampai apa? Sampai gugur. Ini kalau di surat Al-Muzammil, anak-anak kecil di hari kiamat itu sampai bisa kemudian keluar uban. Jadi rambutnya ini kemudian menjadi apa? Menjadi putih. As-sama'u munfatirum bih. Pada hari itu langit terbelah. Ya. Langit pecah terbelah.
Idzas sama'u fatarat, surat Al-Infitor. Wa idzas sama'u qadarat, gitu. Idzas syamsu kuwirat wa idzas sama'u fatarat, dan seterusnya di surat Al-Infitor atau surat Al-Insyiqaq. As-sama'u munfatirum bih, pada hari akhirat, pada hari kiamat itu langit itu pecah, langit itu terbelah. Kana wa'duhu maf'ula, maka ini adalah janji dari Allah, pasti akan terlaksana. Inna hadhihi tadhkirah, ini semua adalah menjadi peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, siapa saja yang menghendaki, ya, dia bisa mengambilnya. Ittakhadha ila rabbih, mengambil kepada Tuhan mereka, sabila, satu jalan. Sesungguhnya ini adalah peringatan, barang siapa yang menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada ayat 19, tinggal satu ayat lagi yang agak panjang, Pak, dan ayat yang terpanjang di surat Al-Muzammil. Monggo jenengan nanti apalkan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan depan, itu bulan Sya'ban, ya Pak. Sudah kita mendekati bulan Ramadan. Biasanya kalau Ramadan kajiannya libur, ya Pak, biasanya. Biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo ada yang mau bertanya, dipersilakan tanya berkaitan dengan tadi materi yang kita kaji dari surat Al-Muzammil ini, atau tentang yang lain. Silakan, masih ada waktu, kita ada waktu kira-kira 10 sampai 15 menit. Pak Dhofir lagi, silakan, monggo Pak. Yang hubungannya dengan perasaan ihsan. Nah, itu diartikan secara dohiriyah atau batiniyah, itu sangat sulit sekali. Secara lahiriah kalau tidak bisa melihat, dilihat. Yang kedua itu manusia mampir dulu ke neraka ini sangat menakutkan. Menakutkan. Nggak bisa, Pak. Iya. Ini mohon penjelasan. Mohon harapan yang Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Dan itu yang kesuksesan yang sesungguhnya dalam hidup kita ini, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang mengalami kematian, itu surat Ali Imran. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang diselamatkan oleh Allah, zaman zuhziha 'anin nar, dari pedihnya, dari siksaan neraka, faqad faz, sungguh dia beruntung, sungguh dia sukses. Maka kesuksesan yang sesungguhnya ini selamat dari siksa Allah di neraka. Apakah setiap kita ini mampir di neraka? Jawabannya iya, karena Allah menceritakan itu di surat namanya surat Qaf. Surat Qaf. Ada surat di dalam Quran itu diawali dengan satu huruf di dalam Al-Quran, Pak. Yang jenengan apal apa, Pak? Mungkin nun, ya Pak? Nun wal qalami wa ma yasturun. Satu huruf. Ada lagi selain nun adalah Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, itu surat Qaf. Tetapi yang lebih pasti itu surat namanya surat Maryam. Yang mau saya ceritakan orang mesti mampir ke neraka itu surat Maryam, surat nomor
19 ya kalau tidak salah itu surat Maryam itu setelah surat Kahfi. Nah, jenengan lihat ini, jenengan perhatikan surat Maryam. Mulai dari thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiyya thumma lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha siniya. Ayat selanjutnya ayat nomor 71. Wa im minkum illa wariduha. Mulai dari ayat 78-nya. Fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanukhdzirannahum khawla jahannam jithiya. Ayat 68. Bukan 68. Maka demi Tuhanmu sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Thumma lanahnu fawarabbika lanahsyurannahum, akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Thumma lanukhdzirannahum, kemudian pasti akan aku datangkan haula jahannam jithiya, semua kami datangkan mereka di sekeliling jahanam dengan berlutut. Wa im minkum illa wariduha, ayat 71-nya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Wa im minkum illa warid, tidak ada satupun di antara kalian kecuali mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika khatmam maqdiyya, maka ini adalah sudah menjadi ketetapan Tuhanmu. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Tadi surat apa tadi? Al-Waqiah. 3 itu wasabiqun sabiqun. Ini Pak yang langsung bypass. Orang kafir ya apa Ustaz? Ya orang kafir enggak ada yaumul hisab, enggak ada hisab. Kalau kita masih ada hisab, orang beriman masih ada hisab. Ini hisab ini Pak. Ada yang kita terima tangan kanan, insya Allah selamat. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dulu khairan dulu, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu surat Al-Qari'ah apa surat Az-Zalzalah itu Pak? Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinu. Ini orang beriman ini. Siapa yang timbangan amalnya itu lebih berat, fahuwa fi isyatir radhiyah, akan ada di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yakni dimasukkan Allah ke surga. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazin, yang ringan timbangan amal baik. Amal baiknya lebih ringan dari amal buruknya. Amal buruknya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya ada di neraka hawiyah. Ya Allah Pak, berat Pak. Kita nggak kuat pasti. Neraka tadi yang saya ceritakan ini loh Pak, pasti. Makanya syairnya siapa itu Abu Nawas ya Pak? Apa syairnya Imam Syafi'i itu ya Pak? Biasanya teman-teman NU ini zikiran ini Abu Nawas. Jumatan itu. Apa itu? Syairnya itu. Zikirnya Jumatan itu biasanya ya apa Pak? Lali sampai anakku Pak. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Itu ilahi ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku ini kira-kira bukan penduduk Firdaus. Ini itu syair yang sebetulnya pesimis dia. Pesimis.
Tapi ya Allah, aku ini tidak kuat. Wala aqwa 'alan naril jahim. Ya Allah, tapi aku kalau masuk neraka juga enggak kuat. Bu ya apa Abu Nawas biyen gawe sihir ngene iki. Kita yang optimis ya Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan masuk surga kita ini. Ini Pak jawabannya tentang ayat-ayat tentang yang pertama tadi itu apa tadi Pak? Ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Mal iman ya Rasul, mal Islam ya antasyhada alla ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakat, seterusnya tasum Ramadan. Mal iman antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Malaikat Jibril ngajari iman iku apa, Islam iku apa. Sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Wamal ihsan, amal ihsan. Anta abudallah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Allah. Ini maknanya zahir atau batin ini? Jelas maknanya adalah batin. Karena kita selama di dunia ini siapa saja tidak mungkin bisa ngelihat Allah Subhanahu. Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha ibu-ibu, itu tidak ketemu Allah. Gak bisa ngelihat Allah. Gak bisa. Sampai Sidratul Muntaha, di bawah arsy-nya Allah. Sampai langit 7. Langit 7 ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim langit 7. Langit 6 ketemu Nabi Musa. Iku sing kisahnya Mi'raj. Setelah ngelewati langit 7, langit 6, Nabi Musa tanya Rasulullah, engkau mendapatkan perintah apa dari Allah? Ngoten nggih Bu nggih. Oh, mendapatkan perintah sholat. Berapa kali kalau dialog itu? 50 kali. Wahai Rasulullah, kamu kembali kepada Allah, minta keringanan. Subhanallah. Setiap kali kembali itu dipotong kalau tidak salah 10 Pak. Sampai 5 kali Rasulullah itu pasti umatmu gak akan mampu. Saya dulu menghadapi Bani Israel. Waduh, Bani Israel. Perintah sholat juga Nabi Musa itu Pak gitu. Kita itu yang sampai Rasul kita itu loh eling ngono cerita begitu itu loh. Biyen sholat itu 50 kali. Kita dibantu oleh siapa? Nabi Musa untuk mendapatkan keringanan. Sampai hanya menjadi 5. Coba 50 kali bener wis. Hidup ini perintah sholat embo 50 kali waktu itu embo sholat apa ae. 5 kali saja iki lho ya. Wong ya apa sholat iku zuhur. Lagek zuhur wis asar yo. Ono Pak wong sing ngomong ngono iku. Lagek mari sholat asar wis maghrib. Pasti mari hatinya ini tidak gembira. Kita Pak gembira. Alhamdulillah datang waktu maghrib. Kita ini hidup ini di antara waktu sholat Pak. Di antara waktu sholat kita hidup ini. Ya wis pan enggak mari sholat maghrib, mari maghrib isya sholat. Kalau kemudian kita tidur, ternyata kita sudah enggak bangun lagi, sudah kembali kepada Allah. Ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama kita masih ada di dalam kandungan badan kita ini ruh itu, ya wes sholat Pak. Kalau kita sudah nggak mampu sholat, kita disolati. Meninggal artinya itu kita disolati. Loh gitu loh Pak ya. Kita justru bergembira dengan sholat itu. Jadi kalau kita sudah begini Pak, Masya Allah, berarti iman ini sudah masuk. Tapi kalau kita ini masih beban, sholat iki sik beban Pak.
Berarti ono sing error apa? Imane ono sing error. Mudah-mudahan jamaah ini enggak ada begitu. Insya Allah enggak ada Pak ya. Amin. Gitu Pak jawabannya. Jadi ihsan itu menghadirkan seolah-olah itu kita ngelihat Allah Pak. Ingat artinya. Fa illam yakun tarahu, kalau kita memang enggak akan bisa ngelihat Allah, fa innahu yaraka. Allah itu ngelihat kita. Gitu Pak. Dalam setiap kondisi kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, monggo. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Monggo ibu-ibu boleh tanya apa saja ibu-ibu ya. Malu ya ibu kalau mau tanya ya. Bapak ada lagi? Enggak ada, sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kajian suratul Muzammil ini sampai ayat ke-19 ya. Nanti sampai ayat yang terakhir, sampai ayat yang 20 insyaallah ya. Sebetulnya ngaji 1-2 ayat saja sebetulnya cukup Pak ya. Sebenarnya cukup, tapi menjelaskan di surat-surat yang lain ya. Seperti itu saya kalau ngaji Pak, surat Muzammil tapi menjelaskan surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah ya, surat Maryam, surat Qaf gitu. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.